Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sebenarnya agak lemes, gue males sih, lemes kayaknya membawakan ini, tapi demi United Identity gitu ya. Lemes kenapa? Ya semalam Bahrain Indonesia, timnas kita dikerjain wasit gitu, aduh. Injury time 6 menit, bisa sampai 10 menit. Ya, inilah sepak bola Asia tuh kadang-kadang apa ya, nggak bisa menyamai Afrika aja belum ya. Ya Afrika juga agak-agak kacau sih. Tapi ini kan kayaknya ketara banget gitu, kelihatan banget gitu. Apakah ada maksud untuk meloloskan suatu negara tertentu gitu kan? Kita pemikiran kita jadi aneh-aneh kan? Ya, jadi kita masih belum dapat nilai poin penuh, tapi ya kita doakan dan kita masih yakin lah bahwa kita akan mencapai kemenangan sehingga bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Mungkin ini ada menyambung episode kemarin ya. Jadi Mazraoui itu ternyata dia mengalami palpitasi jantung ya. Jadi palpitasi itu adalah seseorang itu jantungnya, detak jantungnya itu berdegup lebih kencang gitu, lebih keras, lebih kencang gitu. Ya bukan karena jatuh cinta, bukan. Beda lagi, itu kan kayak lagu Dewa gitu ya, berdegup lebih kencang gitu, bukan. Jadi dari secara detak jantung lebih keras dan lebih cepat gitu. Sebenarnya ini kondisi yang common gitu ya, yang biasa yang terjadi pada seorang dan tidak memerlukan suatu penanganan penanganan khusus atau penanganan major gitu ya, penanganan besar gitu. Karena om gue lagi abis baru kena sakit jantung, jadi agak tahu gitu. Nah, sebenarnya memang Mas Rawi ini punya penyakit jantung bawaan yang dari kecil, tapi udah dicek emang tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas dia selama ini menjadi pemain sepak bola. Kan banyak yang protes juga, bilang tuh kan tim medisnya mana sih waktu pas medical check up gitu. Ya nggak mungkin nggak akan disebut gitu, dan mereka tahu, dan Ten Hag pun juga tahu kan dia dulu pernah di Ajax gitu loh. Cuman memang tidak begitu mempengaruhi terhadap aktivitas penyakit bawaannya itu. Nah kemarin gue rasa pas saat lawan Aston Villa, kenapa dia ditarik di babak pertama, jantungnya mungkin lebih kencang ya, mungkin karena tekanan untuk menang kali kan, nggak tahu juga, makanya dia ditarik. Dan ini memang memerlukan operasi minor lah ya, bukan operasi yang bebas belak jantung gitu, enggak, operasi minor gitu, agar dia bisa beraktivitas lagi dengan agar menurunkan itunya ya, di kateter sih kalau istilah medisnya, jadi sehingga detak jantungnya berjalan normal gitu. Nah, apakah perlu istirahat yang lama? Enggak juga. Jadi diperkirakan sih beberapa pekan. Jadi kalau beberapa pekan, ya bisa jadi habis international break ya. Mungkin seminggu sesudahnya, ya bisa jadi lawan Brentford besok belum, tapi mungkin lawan West Ham udah bisa tampil Mazraoui. Kita doakan saja. Nah, yang kedua, tambah lagi nih ada yang cedera. Emang nih mulai bulan Oktober kayaknya nih bulan-bulan, mungkin karena mulai musim dingin, musim hujan kali ya. Udah mulai hujan itu cuaca gitu ya. Gue aja kemarin juga hampir gak enak badan gitu. Jadi banyak kan sakit cedera gitu. Jadi di timnas Argentina dikabarkan bahwa Lisandro Martinez tidak dalam good shape gitu. Posisi yang prima gitu ya. Penampilan yang prima, penampilan yang good gitu. Jadi makanya tadi waktu lawan Venezuela dia pun juga tidak pasang. Namun kabarnya beritanya juga tim medis Argentina itu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim medis Manchester United, dan sepertinya untuk pertandingan internasional ini juga tidak terlalu dipaksakan ya. Tidak terlalu dipaksakan agar si Lisandro Martinez ini bisa kembali dalam performance good shape ya. Performanya bisa kembali lagi ke 100%. Nah, ya jujur mulai ketar-ketir juga nih kita nih, apalagi dengan trauma tahun lalu kan, banyak yang cedera. Ya kalau secara back sih
Kanan kan seperti gue bilang, Lindelof udah balik bisa jadi di bek kanan. Kalau Lisandro nggak ada, Harry Maguire juga cedera, ya mau nggak mau bek tengah kita bisa dengan si De Ligt dan Johnny Evans. Ya kirinya Diogo Dalot sambil menunggu Tyrell Malacia kembali. Dan untuk Kobbie Mainoo juga masih kemarin gue bilang ada penggantinya. Jadi ya kemarin Inggris kalah tuh 1-2 tuh. Gak ada pemain MU yang disalahin gitu soalnya. Karena gak ada pemain MU kan pertama kalinya dalam sejarah tim nasional Inggris tidak ada pemain Manchester United terus kalah sama Yunani 2-1. Jadi gak ada yang disalahin. Tapi Sky Sport tetep aja ngobok-ngobokin Ten Hag. Bukannya nyarin berita kenapa kalah gitu, nggak, tetep aja Manchester United beritanya. Sampai gue pernah sempat tadi gue tulis komen, mending lo ini deh bahas Bahrain Indonesia tuh. Wasit bisa begitu tingkah lakunya. Nah, gini, kan ya biasalah banyak lah yang udah mulai menghubung-hubungkan apapun dihubungkan gitu Manchester United ya. Apalagi kita saat ini mungkin kekurangan orang gitu. Kemarin tuh si Paulo Di Canio lagi, ya semua orang bisa berbicara gitu ya. Paulo Di Canio bilang, gue pengen datang ke Manchester United, pengen gue gaplok-gaplokin direkturnya karena dia ngejual McTominay. Ya pertama ya, emang lu tahu McTominay itu seperti apa dalam latihan dan dalam permainan gitu. Ya Paulo Di Canio kan dulu sempat jadi pelatih Sunderland, dipecat gitu. Ya dulu dia senang juga sih gue waktu dia di West Ham, dia kan pemain Italia yang di Liga Inggris. Cuman sekarang banyak aja orang berbicara, ya cuma mungkin untuk mencari popularitas, publisitas gitu. Ya kalau kita sih sebenarnya jual McTominay, gue bilang kan, ya emang dalam permainan kelihatan gitu loh, dia nggak bisa ngikutin secara gameplay yang ada gitu ya, karena dia mungkin bermain bebas, maunya dia seperti itu. Ya mungkin sama Antonio Conte juga dikasih kebebasan. Kita kan nggak tahu, bukan berarti kesalahan orang-orang yang menjualnya juga gitu loh. Toh kita dapat duit kok dari situ. Dia dari akademi, dia dari akademi, kita dapat duit. Terus ruginya apa gitu? Karena masa anak-anak kesannya itu bisnis sepak bola yang lumrah, tapi kok Manchester United lagi disalahin. Nah, kembali kepada cedera pemain dan siapa aja pemain yang bisa diturunkan. Gue tuh agak kemarin gue nonton di Overlap ya, Roy Keane gitu ngomong gitu, bahwa sebenarnya kalau lu disuruh bermain oleh siapapun, even pun mungkin level lo, teknik lo nggak bagus sama yang lain, tapi lu dikasih kepercayaan gitu untuk bermain, ya lu bermainlah dengan sepenuh hati, bermainlah untuk orang-orang yang nonton lo gitu. Dalam hal ini keluarga, itu aja dulu gitu aja. Dalam hal ini keluarga, mungkin teman-teman lo, jangan gak usah lo kecewain gitu. Kalau lo dikasih kesempatan ya bermain fight, bermain ngotot gitu. Ya mungkin saya McTominay begitu ya. Cuman kan gue kadang-kadang lihat pemain-pemain yang lain ya kayak kemarin lah, membiarkan back tengah Tottenham bisa ngerusuk masuk dalam gitu, atau pemain 20. Nah itu yang dibilang Roy Keane. Jadi menurut gue cedera pemain sebenarnya is okay, is common gitu. Ya pemain cedera is common. Tapi pemain yang diganti yang masuk itu lu juga harus membuktikan bahwa gue bermain untuk keluarga gue deh gitu. Gue bermain untuk orang-orang yang udah ngebantu gue bisa ada di Manchester United. Lu bisa masuk Manchester United loh, gak gampang loh. Nah mindset yang kayak begini nih kalau gue lihat pemain-pemain Manchester United ini yang redup gitu, pudar gitu, belum terlihat gitu ya. Jadi bukan permasalahan cedera pemain ya, seperti yang gue bilang di episode kemarin sebelumnya gitu ya. Ini gue sih berharap Ten Hag nggak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kita banyak cedera gitu loh. Lo harus ya pemain-pemain yang ada, pemain-pemain yang muda pun lo juga harus tunjukkan bermain ngotot. Oke lah ada kesalahan-kesalahan teknis mungkin karena dia secara teknis masih di bawah rata-rata. Tapi kan lo kalau lu mendengarkan apa yang diinstruksikan pelatih, nurut aja deh, nurut. Terus motivasi lo ada. Mau cedera pemain siapapun sebenarnya nggak perlu dipungkirin gitu, nggak perlu nggak perlu menjadi beban gitu loh ya. Itu yang gue harapkan. Jadi menjelang akhir tahun memang biasanya banyak cedera ya nanti, tapi
kita sih berharap Manchester United nggak, khususnya Ten Hag gitu ya, nggak lagi menjadikan cedera sebagai alasan gitu. Karena gua rasa lu harusnya udah bisa memegang semua pemain-pemain, baik yang pemain cadangan, pemain dari akademi, yang dimana kalau mereka lu suruh main, ya dia udah nurut sama lu gitu aja. Ya kalau enggak, ya tanda tanya besar kan. Pengaruh dia gimana nih di dressing room. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.